Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya banyak soalnya. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala sakinata fi qulubil mu'minina wal muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-shadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Karena kita bersama Al-Mukarram Ustaz Syariat sekaligus Ketua DKM Al-Mukarram. Jadi nyalain rambut para guru jadinya nggak bisa sama video sama ngerekam. yang kami sebutkan satu persatu untuk melakukan Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya berdiri di sini ada sebuah amanah. Jadi dari Pemda DKI Jakarta dalam program di Ramadan ini ada yang namanya Duta Dai Terawih Ramadan. Itu yang menyelenggarakan adalah Pemda DKI. Itu dari Mas Pram dan Bang. Lalu ada usul dari SMK dan dibantu dari Basnas. Lalu dikoordinir oleh Kodi, DMI, sama MUI. Nah, di sini karena saya dapat kader, dapat beasiswa dari MUI Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta. Nah, alhamdulillah salah satu programnya kelak S2. Alhamdulillah. Oleh karena itu kita diminta untuk menjadi dai. Selama bulan Ramadan kita muter-muter Jakarta. Dipilih ada 100 dai perwakilan dari Kodi, MUI dan DMI. Sedangkan MUI dapat 30 orang, DMI 20 orang, Kodi 20 orang. Oleh karena itu saya di wilayah Pulau Gadung sama Cakung data saya. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahim di Masjid Al-Mukarram ini. Kalau saya tinggal kan di RW 1 saya, ya mungkin sudah terbukanya kali. Nah, oleh karena itu saya salam kenal dan kasih kepada orang tua semua. Yang mudah-mudahan kita bisa bersilaturahim sehingga panjang umur kita dan selesai bulan Ramadan ini. Amin ya Allah. Alhamdulillah kita sudah memasuki malam yang ke-10 hafal. Dan ternyata menurut survei 99% orang hafal tanggal Hijriah itu pasti di bulan Ramadan. Pasti itu satu orang dua coba bulan Muharram apa enggak? Ada begitu satu Muharram, dua Muharram, tiga Muharram, tak sofa terus sampai dengan Rajab dan Sya'ban. Jarang orang itu kalender hari-harian kecuali bulan Ramadan. Kenapa? Itu kapan lebaran. Yang kedua, kapan THR turun. Nah, yang ketiga, waduh, buat dibaca ini bisa sama anak. Ya kan? Udah 2 minggu nih, dikit lagi THR turun. Dua minggu betul juga pikiran lagi. Sudah mau lebih parah, itu pikiran. Namanya deklarasi, ya, jadi. Nah, oleh karena itu, mudah-mudahan jangan sibuk mikirin pakaian baru buat lebaran, tapi bagaimana kita mikirin buat zakat kita. Nah, saya nggak nyampein puasa karena ditimpa dari sponsornya bagaimana membahas zakat dari Pemda dan Basnas. Yang pertama membahas Basnas, yang kedua dari Pak Gubernur kita bagaimana menjaga lingkungan kita aman, tertib, kondusif. Karena banyak termasuk zona merah cara gini tawuran di wilayah kita. Ya mungkin karena sudah sama-sama RT, termasuk saya RT. Tawuran di wilayah semua, kita semua ronda kalau Sabtu malam ini. Lalu yang ketiga, bagaimana menjaga kebersihan lingkungan kita. Bagaimana jangan buang sampah sembarangan. Itu.
dan lain sebagainya, menjaga kesehatan. Dan pada malam hari saya tekankan, kita nih biasanya di wilayah Klender dan sekitar Pasukan Apotek, bahkan hampir sekelilingkup nasional, ketika menjelang pengen bulan Ramadan atau pengen akhir Ramadan, maka setiap masjid maupun musola pasti membentuk yang namanya panitia zakat. Betul, dibentuk. Lalu menjadi sebuah pertanyaan, ketika masjid, musola, bahkan sekolahan, lembaga-lembaga pendidikan pun sama membentuk panitia zakat. Lalu apa hubungannya antara panitia zakat dengan amil zakat? Apakah sama panitia zakat dengan amil zakat? Lalu kalau berbeda, bagaimana hukum dan konsekuensinya dalam perbedaan antara panitia zakat dan amil zakat? Maka selalu semuanya rahimahullah. Yang pertama kita harus tahu definisi panitia zakat itu apa, amil zakat itu apa. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 60, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innama shadaqatul lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha. Allah berfirman dalam surah At-Taubah, di situ menjelaskan bagaimana siapa saja orang yang berhak menerima zakat. Yang salah satunya adalah amili. Lalu apa definisi amilin? Saya mencatat dari tafsir Al-Qurtubi mengatakan yang dimaksud dengan amilina 'alaiha yakni alladzina yab'athuhumul imamu li tahsiliz zakati wa tawzi'iha 'alal mustahiqin. Dan tafsir tersebut dikatakan yang dimaksud dengan amil adalah orang-orang yang diutus oleh imam pemimpin untuk mengumpulkan zakat lalu mendistribusikan zakat tersebut. Dalam kitab Al-Qur'an disebutkan mayusta'malul imamu 'ala jibayati zakati wa tafriqiha. Yang artinya orang yang dipekerjakan oleh imam untuk mengambil dan membagikan zakat. Dari dua kitab tersebut kita bisa mendefinisikan, bisa menyimpulkan apa sih yang maksud dengan amil. Yang pertama, bahwa amil adalah istimal imam. Amil itu orang yang diangkat oleh imam. Dan di negara kita, imam yang tertinggi, pemimpin yang tertinggi di negara kesatuan Republik Indonesia adalah presiden. Lalu bagaimana penyelenggaraan zakat? Masa presiden ngurusin zakat kan gitu? Lalu karena itu keluarlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Lalu Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014. Lalu MUI keluarkan fatwa Nomor 8 Tahun 2011. Lalu Basnas mengeluarkan Peraturan Nomor 1 Tahun 2018. Apa yang keluar? Bahwa amil diangkat oleh pemerintah dengan membentuk sebuah badan amil zakat yang disebut namanya Basnas. Itu plat merah. Lalu swasta boleh nggak? Boleh. Swasta ada yang namanya lazismu, ada yang namanya lazmu, ada yang namanya dompet apa dan sebagainya. Wajib pertanyaan kita sudah tahu bahwa amil adalah mereka yang punya mandat dari pemerintah. Lalu bagaimana dengan panitia zakat? Apakah panitia zakat ini mempunyai mandat atau enggak? Lalu bagaimana posisi zakat kita? Apakah zakat kita sah atau enggak? Nah, di sini saya menyimpulkan dari beberapa buku yang saya ambil, ternyata ada beberapa perbedaan antara amil zakat sama panitia zakat. Yang pertama, bahwa amil zakat memiliki legalitas dari pemerintah, sedangkan panitia zakat tidak memiliki legalitas dari pemerintah. Yang angkat masjid, yang beli masjid, yang baru masjid, itu disebut dengan panitia zakat. Lalu yang kedua, bahwa amil adalah wakil dari mustahik, sedangkan panitia zakat adalah wakil dari muzaki. Di sini nih Pak, bedanya. Bahwa amil itu wakil dari mustahik, dia hak menerima. Tapi kalau panitia zakat kayak kita, maka kalau digoreng sama itu tuh sebut dengan panitia zakat tuh kita minta tolong sama orang untuk menyalahkan zakat kita. Jadi ternyata kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' wa
wa tasbihuha bi nafsihi afdalu min at-tawakkul bila khilaf. Kata Imam Nawawi, menyerahkan zakat secara langsung lebih utama daripada dia menyerahkan kepada panitia zakat. Kenapa? Karena panitia zakat bukanlah amil yang berhak menerima zakat. Ini Pak tujuan kenapa dari Pemda, Basnas, MUI, Kodi mengadakan edukasi tentang bagaimana panitia zakat dan amil zakat. Itu tujuannya kenapa saya itu kemarin muter-muter ke masjid. Jadi kudu tahu tuh mana yang disebut dengan amil zakat, mana yang disebut dengan panitia zakat. Lalu ada Imam Nawawi, seandainya lebih afdalan mana, maka lebih afdalan kita kasih langsung ke mustahiknya dibandingkan kita ke panitia zakatnya. Kenapa? Dikhawatirkan nanti zakat yang kita serahkan ke mustahik tercecer dan tidak sampai dan menjadi zakat kita tidak sah. Kalau zakat kita tidak sah, siapa yang bertanggung jawab? Nah, lalu Pak, setelah amil sebagai pengganti dari mustahik, sedangkan panitia zakat pengganti daripada muzaki wakil muzaki. Lalu ketika nanti misalnya ini mustahik muzaki orang yang zakat diarahkan ke panitia zakat. Lalu ketika itu panitia zakat nyampurin Pak, beras ada 100 kantong nih, 100 kantong dicampurin itu semuanya, lalu setelah dicampur dibagi-bagi ke mustahik. Lalu kata Imam Al-Haytami, seandainya seorang muzaki, orang yang zakat, dia nyari panitia zakat, lalu panitia zakat ngasih lagi ke mustahiknya, ternyata mustahik tadi menerima zakat yang dia kasih. Kata Imam Al-Haytami, ternyata dia dihitung tidak zakat. Kenapa? Karena muter-muter dan itu enggak resmi. Maka di sini disebutkan bahwa ketika yang tersebut dari iza wiyadat zakatu ila muzaki lam yu'addiha. Jika zakat yang telah diberikan justru kembali kepada muzaki, maka zakat itu enggak sah. Repot tak urusan. Kalau orang sudah zakat ke panitia zakat, ternyata berasal dari dia sendiri. Walaupun sedikit campur, ada sedikit masuk ke tanah dia, maka kata ini ulama berarti dia belum zakat. Begitu urusannya. Tapi kalau misalnya itu amil, dijelaskan idza adal muzaki ila al-amili ba'da wa yasha at-tawzi'. Kata Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, jika muzaki menyerahkan zakat kepada amil, maka kewajibannya gugur. Walaupun amil sudah mendistribusikannya, lalu dikasih ke dia lagi tuh, boleh. Kenapa? Karena amil adalah sebagai mandat dari imam dan dia berhak menerima zakat, maka boleh. Atau gini, dia pengen zakat jam 10 malam nih. Kenapa? Karena dia saking miskinnya, dia gak punya beras buat zakat. Jam 9 datang tuh orang ngasih zakat ke dia. Akhirnya dia perlu zakat. Jam 10 dia ke amil. Pak amil, saya perlu zakat buat diri saya. Kenapa ya Pak? Karena saya belum punya beras. Oh ya, diterima sama amil. Lalu kata amil, niat nawaitu an ukhrija zakat al-fitri an-nafsi illa. Udah niat, amil niat bahwa yang muzaki adalah mustahik yang berhak menerima. Lalu di sini dijelaskan dalam kitab Al-Bayan Imam Al-Imrani, idza adal muzaki ila al-amili faqad bari'a min az-zakati wa in raddaha al-amil lil muzaki fala darara. Kata Imam Al-Imrani dalam kitab Al-Bayan, jika seorang muzaki menyerahkan zakatnya pada amil, maka kewajibannya gugur. Lalu ketika kemudian amil mengembalikannya kepada muzaki tadi, jadi muzaki ini mustahik, maka tidak ada dampak hukum padanya dan sah zakat yang diberikan oleh mustahik dan muzaki tadi. Ternyata para imam sudah mengatur hal tersebut, bahwa kalau sudah jadi amil boleh langsung dikasih. Jadi ternyata tidak
seandainya misalnya amil mengadakan penyelewengan terhadap zakat, maka muzakir lepas tangan dan tetap zakatnya diterima. Tapi kalau panitia zakat ada penyelewengan dalam menunaikan zakatnya, dalam mengelola zakatnya, zakatnya tidak tersampaikan kepada mustahiknya, maka zakat dari mustahik tadi tidak diterima zakatnya, dan akhirnya siapa yang salah dan siapa yang berdosa, otomatis panitia zakat mengadakan dosa karena tidak menyampaikan kewajiban mendistribusikan zakat. Oleh karena itu kami mengimbau khusus mari bagaimana supaya kita bisa menyempurnakan, mendistribusikan, memanajemen zakat dengan yang terbaik, bahwa Masjidil Haram ini sebagai center tentang pengelolaan, pengumpulan dan pendistribusian zakat sebagai kepanjang tangan dari Basis Jakarta. Gimana caranya? Bikin pengajuan surat ke Basis, nanti dapat namanya UPZ, Unit Pengumpulan Zakat Masjid Al-Mukarrabin. Nanti kalau sudah dapat SK, maka pengurus boleh mengumpulkan, boleh mendistribusikan, boleh. Kenapa? Karena sudah dinamakan yang namanya amil zakat dan sudah sah dari pemerintah. Tapi kalau masih di panitia zakat, hati-hati. Jadi panitia zakat harus amanah. Jangan sampai amanah zakat yang diberikan oleh Indonesia di warga sekitar tidak tersampaikan, dan akhirnya yang dosa dari pengelola zakatnya, yang dosa muzakinya juga. Kenapa? Karena zakatnya tidak tersampaikan kepada yang benar. Dan bahaya lagi tadi, kalau sampai bercampur, dia masih sendiri, makan sendiri, maka zakatnya pun ditolak. Oleh karena itu harus berhati-hati dalam ibadah. Jangan sampai ibadah dilakukan tidak ada aturannya sehingga menjadi ibadah yang ditolak. Jangan saja puasa, sholat, kalau tidak memiliki aturan, pasti sholatnya nggak sah dan sholatnya nggak diterima, termasuk juga puasa. Oleh karena itu, kalau menghijau, marilah kita bersama-sama membangun masjid kita ini, bagaimana manajemennya, termasuk tentang hal yang namanya zakat. Bisa mengelola membangun masjid lebih megah lagi, lebih makmur lagi, lebih ramai lagi. Oleh karena itu Pak, mari bersama-sama kita baca Al-Fatihah juga, mudah-mudahan pengurus masjid Al-Mukarrabin ini senantiasa Allah memberikan istiqomahan, kesabaran, juga keluangan lapangan rezekinya, keberkahan ilmunya dalam hidupnya, sehingga Allah berikan kebahagiaan dunia dan akhiratnya, dan Allah memberikan kepada husnul khatimah. Alhamdulillah wa ala kulli shay'in qadir. Ya Allah, kita Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La